Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'man katsira. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan yakni pembahasan kita tentang fikih Asmaul Husna. Kita terakhir kemarin sampai di fawaid, kalau saya faidah dari yakni mengetahui Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala uliyah. Sudah sampai ke faedah yang ke-8 ya kemarin. Berapa? Oh, ke-6. Baik. Nah, kita ketahui bahwasanya memahami dan mempelajari Asmaul Husna ini memberikan faedah yang sangat besar dalam diri seorang hamba. Di antara faedah, ini faedah yang ke-7, qala mu'allifuna anna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihah. Bahwasanya mengenal Allah dan mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya ini merupakan tijarah rabihah, yaitu digambarkan perdagangan yang menguntungkan. Artinya adalah sesuatu hal yang pasti mendapatkan yakni keuntungan. Digambarkan dengan tijarah. Orang yang berdagang, berbisnis, ini rata-rata kan kepingin mendapatkan untung. Ini digambarkan dengan tijarah rabihah. Yakni bisnis atau perdagangan yang menguntungkan. Wa min arbahiha sukunun nafsi wa tuma'ninatul qalbi wa insirahu sadri wa suknal firdaus yaumal qiyamah wan nadhar ila wajhillahil karim wal fauz bi ridhahu wan najah min sakhatihi wa adzabihi. Di antara keuntungannya, apa sih untungnya? Di antara untungnya adalah adanya ketenangan jiwa dan ketentraman hati dan kelapangan dada. Jiwa menjadi tenang, hati menjadi tentram. Demikian juga dada pun menjadi lapang. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami kebesaran Allah, memahami nama dan sifat-sifat Allah, maka memang harusnya demikian. Jiwanya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram, lapang dada. Wa suknal firdaus yaumil qiyamah, dia akan yakni dimasukkan dalam surga firdaus pada hari kiamat, serta bisa melihat, memandang kepada wajah Allah Al-Karim. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang sangat agung. Seorang mukmin dari kiamat ini bisa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal fauz bi ridhahu wa najah min sakhati wa adzabi. Ia mendapatkan keridhaan Allah dan juga selamat dari murka Allah. Mendapatkan ridha Allah dan selamat dari murka Allah dan azab Allah.
Wal qalbu idza ma'anna bi anna Allah wahdahu rabbuhu wa ilahu wa ma'buduhu wa malikuhu wa anna marji'ahu ilaihi hasuna iqbaluhu alaihi wa jadda wastahada fi naili mahabbihi wa raghabai ilaihi wal amal bima yurdih. Dan hati ini, apabila hati ini, ya ini apa? Itma'anna, ini tenang. Ya, apabila hati ini tenang, merasa tenang bahwasanya Allah Ta'ala hanya Dia sematalah Rabb-Nya, sembahannya. Demikian juga wa malikuhu, yang memiliki Dia itu hanyalah Allah, dan bahwasanya tempat kembalinya nanti adalah kepadanya, kepada Allah. Kita sering mendapatkan atau mengucapkannya, bahkan hafal ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini artikan inna lillahi, sesungguhnya kita atau kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kepadanya lah. Wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kepadanya lah kita semua akan kembali. Jika seorang hamba meyakini bahwasanya tempat kembalinya nanti adalah kepada Allah, dia memiliki sembahan, satu-satunya sembahan adalah Allah. Allah adalah satu-satunya Rabb-Nya, satu-satunya sembahannya, dan Dia pun nanti akan kembali kepadanya. Maka apa dampaknya? Hasuna iqbaluhu alaihi, maka dia akan menjadi baik apanya ibadahnya. Dia akan semakin menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala, akan bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan cintanya. Dia sangat berharap kepadanya, dan dia akan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan suatu amalan yang bisa menjadikan Allah ridho. Jadi bukan hanya ingin mendapatkan keridhaan manusia. Yang penting bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang menjadikan Allah ridho, menjadikan Allah ridho atau yang diridhoi oleh Allah. Ini akan dia upayakan. Ada yang ke-8, faedah ke-8. Annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi huwal waqi minaz zalal wal makil minal asarat wal fatih li babil amal wal mu'in ala sabr wal mut'id anil khumul wal kasal wal muraghib fit ta'ah wal qurabi wal murhib minal ma'asi wa dhunub wasalwan fil masaib wal alam wal hirs al hami minasy syaitan wal jalibu lil mahabbah wat tawad wad dafi' lis sakha'i wal badli wal ihsani ila ghairi dzalika min athimari wal athar. Bahwasanya mengetahui dengan yakinnya, yakni tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka hal itu akan bisa menjaga, itu sebagai penjaga bagi dirinya, minaz zalal, dari kegelinciran, terpeleset atau tergelincir di dalam hal-hal yang tidak baik. Dia ketika akan melakukan maksiat, ingat Allah misalkan syadidul iqab, maha keras siksanya. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, sehingga enggak jadi maka semacam itu, ya kan? Orang melakukan maksiat dan dosa itu karena mungkin lupa, atau lupa kalau Allah itu melihat dia. Kalau orang itu orientasinya hanya manusia,
Dia kalau ada orang dan dilihat orang nggak berani melakukan dosa dan maksiat. Ketika nggak ada orang, nggak ada orang, ya kan? Oh nggak ada orang, toleh kiri toleh kanan nggak ada orang, oh nggak ada CCTV aman misalkan. Ayo melakukan maksiat, entah mencuri, entah melakukan ini dan itu. Akan tetapi ketika dia memahami, mengetahui, meyakini Allah itu melihat dirinya, Allah mengetahui apa yang dia sembunyikan, Allah mendengar apa yang dia bisikkan, maka ini akan bisa menjaga dirinya dari zalam, dari ketergelinciran. Demikian juga ia menjadi pembuka pintu harapan. Jika dia mengetahui Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah Maha Pencurah kasih sayang, pengasih, penyayang, maka ia akan berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Maka hal itu akan bisa menjadi penolong dia untuk bisa lebih sabar, untuk bisa sabar, ya, baik sabar di dalam beribadah, makan ketaatan pada Allah, sabar tidak makan maksiat kepada Allah, sabar menghadapi takdir Allah yang mungkin kurang menyenangkan. Demikian juga mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, diketahui dan diyakini, maka ini akan bisa menjauhkan diri dari al-kasal. Kasal itu malas. Dia akan giat di dalam melakukan ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Semangat, tidak bermalas-malasan. Wal murahibu minal ma'asi wa dzunub, dan bisa menjadikan dia tadi takut dari melakukan maksiat dan dosa. Takut dia melakukan maksiat dan dosa. Ketika ada maksiat dan dosa, walaupun tadi ini bisa itu dia lakukan, dia mampu melakukan itu, dia nggak berani melakukan itu. Ini faedah yang sangat agung. Faedah sangat agung. Kalau orang itu mengaku mengenal Allah, mengetahui Allah, mengenal nama dan sifat-sifat Allah, tetapi kok maksiatnya jalan terus, berarti hakikatnya dia enggak mengenal Allah Ta'ala. Wasalman bil masaib wal alam, dan ia bisa penghibur dia di dalam menerima maksiat, mengalami musibah dan juga penderitaan atau sakit. Dan juga wal hirs al-hami minasyaiton, bisa menjadi pelindung bagi diri seorang hamba tersebut dari syaitan, dan juga bisa mendatangkan rasa cinta dan pendorong untuk bisa berlaku dermawan, mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ihsan, berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk, dan buah-buah yang lainnya, manfaat-manfaat yang lain. Maka ini adalah sejumlah sebab-sebab yang agung yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, keutamaan mengetahui nama dan sifat-sifat Allah, dan juga menunjukkan betapa besar butuhnya seorang hamba kepada hal itu. Bahkan bal laisa hunaka hajatun a'zam min hajatil ibad ila ma'rifati rabbihim wa khaliqihim wa malikihim wa mudabbir su'unihim wa muqaddir arzakihim alladzi la ghina lahum anhu tarfata ain. Bahkan di sana tidak ada
suatu kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan para hamba untuk mengetahui Rabb-Nya, untuk mengenal Rabb-Nya, penciptanya yang memiliki mereka, yang mengatur semua urusan-urusannya, yang telah menentukan rezekinya, yang mereka tidak bisa tidak, mereka senantiasa butuh, maksudnya kepadanya, pada Allah, yang tidak ada kebaikan bagi mereka kecuali dengan mengenal Allah, kecuali dengan beribadah kepadanya, kecuali dengan beriman kepadanya semata, ini Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa inna hadzal 'abdi min as-salahi wal istiqaqihi minal madhi was sana'i innama yakunu bi hasabi ma'rifatihi bi rabbih subhanahu wa amalihi bima yurdi wa yuqarribu ilaihi min sadidil aqwali wa solihil a'mal. Oleh karena itu sesungguhnya bagian seorang hamba, yakni dari kesolehan, sebesar mana kesolehan seorang hamba, demikian juga sebesar mana dia mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, maka itu tergantung sebesar mana dia mengenal Rabb-Nya, sebesar mana dia mengenal Tuhannya, mengenal Rabb-Nya, ini Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar mana dia melakukan hal-hal yang bisa menjadikan Allah ridho, yang bisa mendekatkan diri kepadanya, berupa ucapan-ucapan yang benar serta amal-amal yang soleh. Maka ini di antara faedah dari mempelajari atau mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Berikutnya yaitu iktidau asma'illahi li athariha minal khalqi wat takwin. Yakni di sini maksudnya iktidau asma'illahi li athariha, yakni konsekuensi dari nama-nama Allah dan asar-asarnya yang berupa makhluk dan juga alam semesta. Sesungguhnya di antara perkara yang paling bermanfaat dan juga kedudukan yang agung, paling agung, yang menjadikan seorang hamba ini mendapatkan ketinggian dan menolong dia untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan juga untuk bisa mewujudkan yakni kecintaannya, serta agar bisa senantiasa menyanjung dan memuji Allah taala adalah memperhatikan yakni konsekuensi dari nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang tinggi, yaitu terhadap asar-asar dari itu, asarnya, asar di asma Allah dan sifat-sifatnya, minal khalqi wat takwin, yang berupa apa? yakni makhluk dan ciptaannya atau alam semesta. Sesungguhnya jagat raya ini yang berisi langit dan juga bumi, matahari, bulan, adanya malam, siang, adanya gunung-gunung, lautan. Nah, kita sini dekat dengan lautan, bahkan mungkin hampir setiap saat ini bisa melihat lautan, adanya makhluk yang bergerak dan juga diam. Semua itu adalah di antara min ba'di athariha,
di antara dampak atau asar bekas ini asmaullahi al-husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Fahiya kulluha tusiru ila asma'illahil husna, maka semua itu mengisyarahkan kepada asmaul husna dan hakikatnya. Tunadi alaiha, semua itu menyeru pada hal itu dan menunjukkan hal itu dan mengabarkannya ya dengan lisan nutqi wal hal, lisan hal. Keadaan alam ini menunjukkan adanya yang demikian, yakni apa? Adanya asma Allah al-husna dan sifat-sifat yang tinggi. Perhatikanlah ta'amal suturul kainati. Perhatikanlah ini garis-garis apa yang ada di jagat raya. Sesungguhnya semua itu adalah min malikil a'la, dari raja yang maha tinggi yang dikirim kepadamu. Dan ia telah menggoreskan di situ. Seandainya Anda memahaminya, ini apa? Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah ini batil. Tusir yang mengisyarahkan, yang memberikan isyarat atau mengisyaratkan, yaitu bi isbati sifati li rabbih, menetapkan adanya sifat-sifat kepada Rabb-nya. As-samad wa yahdi wa samatiya yahdi wa man wa qailu. Ini semua menunjukkan, menetapkan adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah Anda melihat sesuatu yang lebih menunjukkan kepada sesuatu dari dalil-dalil yang menunjukkan makhluk atas sifat-sifat penciptanya dan sifat-sifat kesempurnaannya dan hakikat namanya. Ini termasuk di antara min ajalil ma'arif wa asrafiha, termasuk di antara pengetahuan dan ilmu yang paling mulia. Setiap nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat khusus. Sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ausafu madhin wa kamal, sifat-sifat pujian dan kesempurnaan. Wa kullu sifatin laha muqtadin wa fi'lun, dan setiap sifat ini memiliki muqtadin, sesuatu yang jadi konsekuensinya, wa fi'lun, dan juga perbuatan. Mungkin yaitu lazim atau mutaaddi. Lazim itu hanya untuk dirinya, atau mutaaddi, mengembang kepada yang lainnya. Oleh karena itu, al-fi'lu, sesuatu yang dilakukan Allah Ta'ala ini, perbuatan ini ta'alluq, berkaitan dengan maf'ulnya atau objeknya, dan itu wa min lawazimihi, termasuk kelazimannya. Wa hadza fi khalqihi wa amrihi wa sawabihi wa iqabihi, dan ini terkait dengan penciptaannya, kemudian perintahnya, pahalanya, atau juga hukumannya. Semua itu termasuk di antara bekas-bekas atau asar-asar dari nama-nama Allah Al-Husna dan hal-hal yang mewajibkannya. Dan muhal, suatu hal yang mustahil untuk menghilangkan maf'ul ini hasil ciptaan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin untuk menghilangkan hal itu dari
apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa af'alihi an sifatihi, juga memisahkan antara perbuatan dari sifat-sifatnya dan juga sifat-sifatnya dari nama-namanya, dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dari zatnya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim ini datang pengingkaran terhadap orang-orang yang attalahu an amrihi wa nahyihi, yang mengingkarinya dari perintahnya, perintah Allah dan juga larangannya, pahalanya dan juga hukumannya. Wa ana qail dzalika, bahwasanya yang mengatakan hal itu telah menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kepada sesuatu yang Allah disucikan dari hal itu. Dan itu merupakan bentuk vonis, menghukumi sesuatu yang jelek, hukuman yang jelek. Miman hakama bihi wa alaihi. Dan wa anna man nasabahu ila dzalika, dan bahwasanya orang yang barang siapa yang menisbatkan hal itu kepadanya, maka dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dan demikian juga tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya. Sebagaimana Allah taala telah berfirman tentang orang-orang yang mengingkari kenabian dan juga mengingkari diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab. Allah taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Wa ma qadarullah, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, dengan pengagungan yang benar, tatkala mereka mengatakan ma anzala ala basharin min syai', Allah tidak menurunkan suatu apapun terhadap manusia. Ini dianggap perkataan semacam ini berarti bentuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang mengatakan Allah tidak menurunkan suatu apapun kepada manusia, maksudnya tidak menurunkan wahyu dan seterusnya, maka ini orang-orang yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya pahala, mengingkari adanya azab atau hukuman. Qala ta'ala dalam surat Az-Zumar, ini ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan bumi seluruhnya ini berada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit matwiyatun biyaminih, terlipat dengan biyamin, dengan tangan kanannya. Demikian juga Allah berfirman tentang orang-orang yang jawaza alaihi taswiyah bainal mukhtalifain, orang-orang yang menyamakan antara dua hal yang berbeda, yaitu menyamakan antara orang yang baik dan orang fajir, disamakan antara orang mukmin dan orang kafir. Qala ta'ala am hasibal ladina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum
sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang istarahu sayyi'at, orang-orang telah berbuat tidak baik, berbuat maksiat, berbuat dosa, ini mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka sama seperti dengan orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh. Jadi orang yang melakukan maksiat nanti sama saja antara orang melakukan maksiat dan melakukan ini amal kebaikan. Orang nggak sholat, orang sholat sama saja. Tentu tidak akan sama. Sawa'an mahyahum wa mamatahum. Jadi adakah sama antara yang hidup dan yang mati dari mereka? Sa'a ma yahkumun. Sungguh jelek sekali apa yang mereka putuskan atau mereka katakan atau mereka voniskan itu. Fa akhbaru anna hadza hukmu sayyi'un. Allah mengabarkan bahwa hal semacam ini adalah keputusan yang sangat jelek, yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Allah itu maha adil. Orang berbuat baik ya tentu akan mendapatkan pahala. Orang berbuat dosa dan maksiat akan mendapatkan dosa. Tidak disamakan. Masa sama orang sholat dan enggak sholat? Adakah sama orang yang biasa datang ke masjid dan enggak datang ke masjid misalkan? Tentu tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabahu asma'u wa sifatuhu, enggak mungkin. Jadi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak mungkin menyamakan dua hal yang berbeda. Ini maksudnya konsekuensi. Karena Allah itu maha adil, ya kan? Allah itu maha adil. Allah maha bijaksana, semacam itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahu al-malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian semua itu hanya untuk main-main? Tidak ada tujuan yang agung. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Yang kata Allah. Ini ada teguran, pengingkaran terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya tujuan utama Allah menciptakan manusia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Maka fata'allahu al-malikul haq, maka Allah yang raja yang maha yang sebenarnya ini maha tinggi dari itu. Tiada sembahan yang hak disembah kecuali Dia. Rabbul arsyil karim. Rabb, pemilik arsy yang agung. Yaitu maksudnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini tidak mungkin menjadikan Allah itu melakukan yang demikian itu sebagaimana yang mereka anggapkan. Dan hal-hal semacam itu dalam Al-Quran banyak sekali yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ dari dirinya yang berbeda dengan, maksudnya berlawanan dengan konsekuensi dari tuntutan dari nama dan sifat-sifatnya. Idzalika mustalzimun ta'tiliha an kamaliha wa muqtadiyatiha. Karena ketika itu disandarkan kepada Allah, maka ini berarti telah menghilangkan menghilangkan hal itu dari kesempurnaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya tadi Allah itu maha adil, enggak mungkin Allah menyamakan antara orang yang berbuat baik dan tidak. Enggak mungkin itu. Ini maksudnya konsekuensi itu di situ. Konsekuensi atau tuntutan atau asar dari nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sesungguhnya di antara perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba dalam bab ini yaitu memperhatikan konsekuensi dari nama-nama Allah yang husna dan memperhatikan hal-hal yang diwajibkan oleh nama-nama tersebut. Demikian juga
memperhatikan dalil-dalil yang dikandungnya yang menunjukkan kesempurnaan zat yang telah menciptakannya dan keagungan sang penciptanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya. Qala ta'ala ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Jadi kamu tidak melihat adanya kesenjangan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman situ, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yaitu kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan yang Tuhan yang Maha Pengasih, yang maksudnya Allah Ar-Rahman. Kamu tidak akan melihat adanya kesenjangan, adanya ketidakseimbangan. Artinya semua ciptaan Allah itu teratur, bagus, dan itu menunjukkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama di antara nama-nama Allah Al-Husna yaqtadi atharuhu minal khalqi wat takwin. Ini menuntut adanya athar, yaitu berupa penciptaan dan juga alam semesta. Contohnya di sini. Ini akan tampak jelas dengan contoh. Contohnya misalkan Allah itu Hamidum Majid. Hamid itu maha terpuji, Majid itu maha Hamidum Majid, maha agung. Maha terpuji dan maha agung. Maka ketika Allah itu maha terpuji dan maha agung, nggak mungkin Allah akan meninggalkan manusia begitu aja, dibiarkan gitu aja, gitu. Dibiarkan, tidak diberi perintah dan juga tidak diberi larangan, tidak mungkin gitu. Allah itu Hamidum Majid, Allah itu maha terpuji, lagi maha agung. Nggak mungkin Allah membiarkan manusia diciptakan udah biarkan, nggak ada syariat, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Demikian juga tidak akan diberi ganjaran dan tidak akan diberi hukuman. Tidak mungkin. Demikian juga nama Allah Al-Hakim, maha bijaksana. Tidak mungkin Allah itu yang hakim, maha bijaksana, kemudian menyamakan antara orang yang taat dan nggak taat. Kemudian manusia diciptakan begitu aja dibiarkan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Demikian juga tidak mungkin orang melakukan amal ketaatan nggak akan diberi ganjaran, dan orang melakukan dosa dan maksiat tidak akan dihukum. Tidak mungkin. Demikian juga nama Allah Al-Malik, yang menjadi raja, dan juga Al-Hayy, yang maha hidup. Ini enggak mungkin ayyakuna mu'attalan minal fi'li, maha hidup, enggak mungkin tidak melakukan suatu apa-apa. Bahkan hakikat kehidupan ini adalah berbuat. Setiap yang hidup mesti akan berbuat, akan diam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala khaliqan qayyuman, yaitu sang pencipta yang qayyum, mengurus, senantiasa mengurus makhluknya. Ini termasuk di antara konsekuensi Allah itu maha hidup. Demikian juga nama Allah As-Sami'un Basir. Sami itu maha mendengar, Basir ini maha melihat. Maka yujibu masmu'an wa mar'iyan. Maka ini menjadikan mesti Allah itu maha mendengar, berarti maha mendengar ada satu yang didengar. Allah maha mendengar segala suara. Wa mar'iyan, dan juga suatu yang dilihat. Demikian juga nama Allah Al-Khaliqu yaqtadi makhluqan. Al-Khaliq maha pencipta, mesti ada yang diciptakan. Maksudnya gitu loh. Al-Khaliq berarti ada yang diciptakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Demikian juga Ar-Razzaq. Jadi ada yang diberi rezeki.
Demikian juga Al-Malik. Al-Malik ini adalah raja. Raja ini mesti memiliki apa? Ya, kerajaan, kemudian juga berbuat sesuai dengan sesuai apa yang diinginkan, ya raja. Ya, ini Allah itu Maha Raja, Raja Maha Diraja. Tadbiron, yang mengatur, memberi, melarang, berbuat ihsan, berbuat yang adil. Ini adalah termasuk konsekuensi dari raja. Memberikan ganjaran, memberikan hukuman. Ini raja. Ini hanya bukan sekedar raja di dunia. Ini Allah itu dikatakan Al-Malik, yang merajai di dunia maupun di akhirat. Tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ini maksudnya. Demikian juga Allah itu Al-Bar, Al-Muqsid, Al-Mu'ti, Al-Mannan. Allah itu Maha baik, kemudian Al-Muqsid, Maha ihsan, yang memberi, dan juga Mannan, memberikan karunia dan semisalnya. Maka ini taktadi atharuha wa mujibatnya. Ini semua berarti menuntut adanya, mesti Allah itu ada yang diberi. Mu'ti, Maha memberi. Jadi memberikan semua pemberian dari Allah Ta'ala, memberikan karunia. Demikian juga nama Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu. Al-Ghaffar, Maha pengampun. Tawwab, Maha penerima taubat, Maha memberikan taubat. Al-Afu, Maha pemaaf. Maka yaktadi wujuda jinayatin minnal umami tufaru. Ketika dikatakan Allah Maha pengampun, mesti di situ adanya perbuatan dosa yang menuntut ada dari umat ini yang kemudian diampuni. Apa maksudnya? Enggak mungkin kalau dikatakan Allah itu Maha pengampun kemudian enggak ada orang berbuat dosa. Lalu siapa yang diampuni kalau enggak ada yang berbuat dosa dan minta ampun? Itu maksudnya. Ini jadi hubungannya semacam itu. Demikian juga Tawwab, Maha penerima taubat. Berarti mesti ada orang yang nanti akan bertaubat kepada Allah. Karena Allah itu Maha penerima taubat. Demikian juga mesti ada suatu dosa-dosa yang dimaafkan, kesalahan yang dimaafkan. Dan ini adalah semua ini semacam itu ada dalam semua nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang husna. Maka barang siapa yang memahami asar dari nama dan sifat-sifat, baik di dalam kaitannya dengan masalah perintah, ada juga alam, maka hal ini akan menjadikan seorang hamba untuk mengimani kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya husna dan sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi. Dan juga dalam apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hamidah, yang terpuji. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap apa yang diputuskan, apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adanya hikmah yang agung. Hikmah yang agung dan ayat-ayat yang nyata, yang ini apa diberikan oleh kepada hambanya melalui nama dan sifat-sifatnya. Dan menjadikan, dan Allah akan menjadikan seorang hamba mencintainya, mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan akan beribadah kepadanya dengan nama-namanya yang husna. Maka sekali lagi ini menjadikan seorang hamba untuk bisa memahami nama-nama tersebut, sehingga dia bisa semakin bersyukur kepada Allah, demikian juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dua jalan untuk bisa
mengenal Allah Subhanahu wa taala sini, yang salah satunya adalah an-nadhar fi maf'ulatihi, yaitu memperhatikan apa yang diciptakan atau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tafakkur fi ayati wa tadabburiha, yakni apa? Memperhatikan ayat-ayatnya dan menghayatinya. Jadi yang pertama ini memperhatikan ciptaan Allah yang kita semuanya bisa menyaksikan, yang ada di jagat raya. Memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang bisa disaksikan di alam semesta, yaitu tumbuhan di depan rumah ada, semua apa saja. Pernahkah kita misalkan Anda orang misalkan jual buah atau ke pasar lah beli buah gitu. Beli buah macam-macam tuh, ada apel, ada apa. Pernahkah kita memikirkan ini warnanya kok beda ya? Ini rasanya kok beda ya? Siapa yang ngasih warna beda? Siapa yang menjadikan demikian? Mungkin jarang kita berpikir begitu. Kelapa saja coba. Kelapa kan? Kok tiba-tiba isi apa? Ada airnya dari mana itu? Saya belulu aja gitu. Lewat mana itu airnya? Pernah kita berpikir gitu? Belulu kan masih buntu, nggak ada apa-apanya ya. Besar, kemudian ada tempurung, ada buahnya, tempurungnya, ada sepetnya, tapi di dalamnya ada airnya, dan airnya pun ini gizinya sangat besar, manfaatnya untuk kesehatan juga besar. Siapa sih ngasih itu? Dari mana lewatnya gitu? Nah ini maksudnya ini hal yang sepele ya. Jadi disebutkan di dalam setiap ciptaan Allah itu terdapat tanda-tanda yang menunjukkan Allah itu esa. Apa saja? Anda sambal lombok, warnanya beda-beda. Warna dari hijau kemudian setengah kuning kemudian merah. Nasi yang biasa makan itu. Ya kalau orang menanam padi mungkin terasa sekali. Ya semua apa yang ada di sekitar kita itu tumbuhan atau mungkin binatang, hatta di dalam diri manusia itu sendiri terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Cuma manusia terkadang tidak berpikir begitu. Di dalam dirinya ada semacam itu yang menggerakkan jantungnya. Ya. Kemudian kalau jantung itu berhenti sejenak atau tersendat lah nafas sesek gitu aja juga susah. Ini semua itu menunjukkan yakni apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seorang hamba harusnya yakni mengagungkan Allah dan juga beribadah kepada Allah semakin taat gitu. Semakin yakni semangat di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menghayati ayat-ayat yang terbaca Al-Qur'anul Karim. Masing-masing itu memperhatikan ciptaan Allah ataupun ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini merupakan babun wasi'un, pintu yang luas sekali fi ma'rifati Rabb, untuk mengenal yakni Rabb Allah Al-Majid yang maha agung dan sembahan yang maha terpuji. Maka maha suci Allah yang telah mengenalkan kepada makhluknya dengan semua jenis yakni apa pengenalan, baik melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun juga ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta, yang menunjukkan dengan berbagai macam bentuk dalil dan membuka untuk mereka ini apa jalan-jalan menuju kepada Allah. Kalau mau nih Mas, memperhatikan, kalau mau dan harus mau semacam menyadari hal itu, banyak cara untuk mengenalkan seorang hamba kepada Allah, supaya hamba itu mengenal Allah. Semacam tadi, enggak usah banyak teori yang terlalu jelibet-jelibet gitu. Ya kan? Ya orang-orang di kampung di mana saja mengalami itu. Minum setiap hari, minum air, makan. Tapi kalau kehidupan di kampung itu biasanya apalagi misalkan petani, ke ladang, biasa udah nanam apa? Waktu sholat nanam, kemudian panen, ya udah menanam, kemudian berdoa semoga tanamannya bagus dan seterusnya. Ini semua sebetulnya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Kemudian setelah itu Allah menegakkan
kepadanya, yakni apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang mengenalkan mereka dengan itu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha las-sami'un alim. Di dalam ini apa? Surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman liyahlika, agar binasalah orang-orang yang menyimpang atau binasa an bayyinah, wa yahya dan hidup orang yang hidup an bayyinah, wa innallaha las-sami'un alim, sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha mendengar lagi yakni Maha mengetahui. Jadi semua Allah telah ciptakan itu agar supaya manusia itu bisa sekali lagi ini mengenal Allah dan mengetahui keagungan Allah, mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tinggal sekali lagi kita hendaknya sadar dan menyadari akan hal itu, dan segala sesuatu sekali lagi di dalam ciptaan Allah menunjukkan adanya kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa Allah itu adalah esa, yaitu Maha Tunggal. Maka hendaknya manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebutkan jadi agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini untuk menunjukkan sekali lagi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini masih yakni apa untuk mukadimah ya, bagian daripada mukadimah, karena yang akan kita pelajari adalah tentang Asmaul Husna. Kita belum membahas masing-masing nama tersebut. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari ayat-ayatnya, ini semua menunjukkan tentang kebesaran Allah agar hamba ini bisa mengenal Allah. Dan ketika seorang hamba mengenal Allah, dia akan semakin mengagungkan Allah. Dan ini yang diharapkan, dan semoga kita pun bisa jadi apa demikian. Jadi melihat sesuatu tidak hanya dipandang sebagaimana itu adalah alamiah. Alamiah pokoknya alami saja dulu ya begitu, enggak usah dipikirkan gitu kan. Padahal itu sebetulnya ada tanda-tanda yang menunjukkan kemahaperkasaan Allah dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.